para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Bertemu kita di dalam satu tema lain yang kali ini kita membahas mengenai 8 langkah kolaborasi untuk bekerja di lingkungan kantor kita. Ini penting sebagai bagian dari rangkaian upaya mengantisipasi kebijakan baru dari Kementerian Pan-RB berkaitan dengan kebijakan pola kerja baru, di mana sangat menekankan pentingnya kerja tim, dan substansi itulah yang kita ingin sedikit membahas dalam konteks yang berbeda yang kita sebut dengan kolaboratif. Nah, jadi ini yang tentu kita akan bahas nantinya, seperti apa yang dimaksud dengan kolaboratif itu ya. Dalam kondisi dunia yang sulit diprediksi, maka kolaborasi adalah kata kunci baru agar lebih relevan. Kurangnya aktivitas kolaborasi di dalam proses kerja di organisasi itu akan menyebabkan kegagalan sebuah proyek atau kegiatan dalam organisasi. Seorang praktisi, Chad Benson, mengatakan bahwa sebuah bisnis itu harus melibatkan, harus menyenangkan, dan harus melatih naluri kreatif daripada pegawai. Nah, sejalan dengan hal tersebut, maka saat ini kita tahu semua pemimpin berkomitmen untuk menciptakan budaya kolaborasi untuk memenuhi manfaat penuh dari tren tersebut. Nah, pertanyaan penting saya kira yang perlu kita paham, yakni apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan kolaborasi. Nah, pernahkah Anda mendengar bahwa sepasang kuda yang bekerja itu dapat menarik beban yang lebih berat daripada yang bisa dilakukannya sendiri? Nah, disitulah sebenarnya kekuatan yang kita maksud dengan kolaborasi. Bekerja dalam lingkungan kolaboratif bermakna menyelesaikan lebih banyak pekerjaan yang tentu dengan lebih cepat ya. Nah, ini adalah proses di mana sekelompok orang secara konstruktif mengeksplorasi ide-ide dan kekuatan mereka untuk mencari jalan keluar yang jauh lebih luas daripada visi seorang yang tentu terbatas. Nah, apa saja pentingnya manajemen tim kolaboratif? Bagi teman-teman yang senang menonton film yang dibuat oleh perusahaan Marvel, misalnya filmnya tentang The Avengers, yang juga menampilkan misalnya Iron Man, Captain America, Hulk, dan Thor, itu sebenarnya cukup memberikan pelajaran besar kepada kita tentang bagaimana kerja tim. Film ini banyak mengajarkan tentang nilai tim, dan satu tim tentu lebih baik daripada seorang individu. Keajaiban terjadi ketika sekelompok orang bekerja sama dengan kepercayaan menuju suatu tujuan. Saat Anda menjadi bagian dari tim, Anda dapat mencapai suatu keajaiban. Nah, mari kita bersama-sama menyimak betapa pentingnya kolaborasi di dalam sebuah organisasi. Nah, kolaborasi yang efektif itu tentu akan pertama menciptakan struktur yang bersahabat dan ramah kepada tim, karena tidak tersekat-sekat lagi antara individu yang kebetulan berada pada unit lain, karena berbentuk sebuah tim ya. Yang kedua, itu memotivasi tenaga kerja atau pegawai kita untuk mengungguli diri mereka sendiri terus-menerus, karena daripada bekerja sendiri tentu memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kompetensi. Karena itu dengan kolaborasi tim itu akan mengungguli kompetensi mereka sendiri yang selama ini mereka andalkan. Yang ketiga adalah itu akan mampu mendorong fleksibilitas
ya. Dan dengan demikian itu memungkinkan aktivitas dalam organisasi itu merespon perubahan dengan lebih cepat. Daripada bekerja dalam sebuah struktur yang kaku, itu akan menyulitkan mereka untuk merespon dengan cepat karena terlalu banyak birokrasi yang harus mereka lalui. Yang lain adalah meningkatkan pemecahan masalah dengan mengembangkan kombinasi berbagai solusi dan pendekatan yang berorientasi pada hasil. Karena mereka bekerja dalam sebuah tim sehingga seluruh kompetensi itu berkolaborasi untuk memecahkan sebenarnya berbagai masalah. Dan masalah yang dipecahkan itu harus ada hasilnya. Berikutnya adalah mendukung cara kerja yang diberdayakan untuk menghilangkan kendala di tempat kerja. Yang berikutnya adalah efektivitas yang bisa dikontribusikan dengan kolaborasi tim adalah mempromosikan struktur tim yang komprehensif dengan hierarki yang lebih sedikit dan transparansi yang lengkap di dalam semua aspek. Yang lain adalah bisa mendorong kerja multidisiplin karena memang tim hendaknya itu terdiri atas orang-orang atau pegawai yang memiliki disiplin yang atau kompetensi yang berbeda. Yang lain menumbuhkan daya tanggap untuk perubahan yang lebih baik dan mendefinisikan akuntabilitas di dalam organisasi. Yang berikutnya adalah mempromosikan rasa pencapaian signifikan untuk tempat kerja yang termotivasi karena dihasilkan dan dikerjasamakan bersama-sama. Secara aktif itu melibatkan semua anggota proyek atau kegiatan di dalam berkolaborasi secara ekstensif. Dan secara keseluruhan kolaborasi tim itu memberikan tim wewenang untuk membuat keputusan dengan benar dan membantu mereka menjaga transparansi di antara anggota tim. Nah, membangun lingkungan kerja yang kolaboratif itu, pertanyaan penting kita ajukan adalah bagaimana membangun tim yang meningkatkan kolaborasi. Beberapa langkah yang ditawarkan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah identifikasi kekuatan individu dalam lingkungan kolaboratif. Menjadi penting untuk bersikap realistis tentang kerentanan setiap pegawai. Tentu tidak bisa seorang pegawai itu mampu menguasai semua. Dalam tujuan Anda untuk mempromosikan kolaborasi, maka mulailah dengan membangun tim di sekitar individu pegawai yang diharapkan saling melengkapi. Salah satu anggota mengkompensasi kekurangan pegawai yang lain, atau sebaliknya. Anda akan dengan cepat menggambarkan anggota tim mana yang akan mampu berkontribusi dan pada bagaimana mereka ditugaskan. Memasangkannya dengan tugas yang sesuai dan juga sesuai dengan kemampuan tentu, kompetensi dan kemampuan mereka. Langkah yang kedua adalah tetapkan harapan yang realistis dan jangan lupa perjelas tujuan. Nah, tentu dengan harapan yang jelas dan realistis di dalam tim, mereka ini akan lebih bisa fokus pada tugas dan pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh tim. Secara keseluruhan, anggota tim itu mendapat kesempatan untuk berbagi ide, ya, dan mendapatkan dukungan untuk hal-hal yang sama. Nah, bagaimana mengklarifikasi tujuan kepada setiap anggota tim? Maka penting melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah bagaimana meninjau peran mereka. Peran mereka itu bertindak sebagai apa? Sehingga dalam tim itu akan jelas peran masing-masing setiap anggota tim. Lalu yang kedua adalah periksa tanggung jawab mereka. Nah, seperti apa tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai anggota, atau sebagai fasilitator, atau apa saja. Ya, harus jelas sehingga tidak tumpang tindih dalam proses nanti bekerja kolaboratif dalam sebuah tim. Yang ketiga adalah perjelas harapan mereka. Ini penting. Karena jika ada anggota yang kemudian harapannya berbeda, ini tentu akan mengganggu motivasi tim, ya, mengganggu arah daripada apa yang dihasilkan oleh tim. Yang keempat adalah izinkan pembelajaran lintas fungsi. Jadi memungkinkan anggota itu untuk bisa mendapatkan informasi maupun pengetahuan lain di tempat di mana bisa mereka dapatkan. Jadi tidak hanya di dalam tim saja begitu. Langkah yang ketiga adalah gunakan alat kolaborasi.
banyak organisasi yang sangat sukses menggunakan perangkat lunak kolaborasi yang bersifat online dalam rangka menciptakan lingkungan kolaboratif. Nah, karena itu, untuk berkolaborasi dengan lebih baik, maka teknologi yang mampu mendorong kolaborasi itu bisa lebih baik, misalnya berbasis cloud gitu ya. Itu akan memungkinkan organisasi untuk mengakses data dari lokasi manapun untuk memastikan bahwa orang-orang itu berkolaborasi pada platform yang sama. Tim dapat berbagi file secara bersamaan, berkomunikasi secara real time, dan memiliki kolaborasi interaktif yang menghasilkan lebih banyak kreativitas dibandingkan tidak berkolaborasi secara tim. Langkah yang keempat adalah mendorong keterbukaan pikiran. Tempat kerja yang modern pasti memiliki pegawai dari berbagai latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Karena atas dasar alasan tersebut, maka sebagai pimpinan sebaiknya berikan mereka masing-masing kesempatan untuk berpikiran terbuka tentang ide dan perilaku mereka yang ingin mereka tampilkan, dan mendekati setiap situasi dengan perspektif yang unik. Dengan individu berbagi pengalaman mereka, hal itu akan menciptakan rasa aman di dalam tim. Mereka memberikan pendekatan hormat untuk bekerja di antara mereka, sehingga berdampak positif terhadap kinerja secara keseluruhan. Langkah yang kelima adalah hadiahi inovasi. Ini yang kadang-kadang banyak dilupakan di dalam organisasi, terutama di pemerintahan. Nah, untuk menciptakan budaya inovasi, maka organisasi itu perlu menjadikan inovasi sebagai isu dari modal manusia. Anda dapat memprioritaskan inovasi dengan mencantolkannya ke sistem penghargaan organisasi. Jadi tidak hanya punishment, tetapi reward juga menjadi sangat penting. Inovasi adalah kunci untuk mempertahankan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, mendorong tim untuk menantang status quo mereka berarti juga mempertahankan standar yang patut untuk dicontoh. Hal itu akan membuat pegawai merasa dihargai jika Anda mengenali pemikiran mereka yang luar biasa itu. Langkah yang keenam adalah rayakanlah kesuksesan tim. Jangan lupa untuk merayakan keberhasilan tim Anda ya. Dalam rangka apa? Ya, untuk meningkatkan semangat dan kinerja tim. Sukses itu terutama tidak melibatkan uang semata. Itu juga penting ya, setiap kali seseorang itu mencapai tujuan. Bahwa tim keluar untuk makan siang atau pesan makanan yang enak. Motivasi mereka untuk berbagi kisah sukses mereka dengan cara membuat perbedaan-perbedaan. Hal ini lebih mungkin untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan membuat mereka lebih terinspirasi untuk berkontribusi lebih banyak kepada timnya. Sebagai pimpinan, tunjukkanlah pada mereka bahwa upaya mereka itu tidak diterima begitu saja, tetapi melalui kerja keras. Langkah yang ketujuh adalah dukung rasa kebersamaan yang kuat di antara anggota tim. Sangat penting untuk berbagi rasa komunitas agar anggota tim itu merasa aman, merasa dipelihara, dan juga merasa didukung. Tidak ada yang tentu ingin menjadi bagian dari tim di mana mereka itu dibuat merasa seperti bukan bagian dari tim atau orang luar.
kondisi ini akan menghancurkan sebenarnya seluruh makna bekerja di dalam tim dan akan membuat kesulitan di dalam upaya mencapai sesuatu yang berarti. Karena itu buatlah mereka atau para anggota tim itu merasakan adanya rasa kebersamaan yang kuat di antara mereka. Jadikan mereka lebih nyaman, ya, berbagi pengetahuan yang tepat, membantu memecahkan masalah yang sulit yang ada di antara mereka. Nah, tentu kondisi ini akan menyebabkan tim itu akan lebih berkomitmen dan memiliki perspektif yang tentu lebih baik. Yang terakhir adalah langkah 8, yakni pendelegasian tugas yang tepat. Hal yang harus dipahami oleh seorang pimpinan bahwa pasti Anda itu tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Pasti ya, dan tentu saja Anda tidak bisa membuat orang yang sama muncul setiap saat. Ketika Anda mulai mendelegasikan tugas, maka tentu anggota tim atau individu itu merasa kuat karena mereka akan merasa bahwa tindakan mereka itu akan memiliki dampak pada organisasi. Mereka akan lebih termotivasi untuk berada dalam tim dan melakukan berbagai upaya agar bisa memberi kontribusi bagi timnya. Pegawai itu akan merasa dihargai, walaupun kemungkinan mereka akan kewalahan. Namun mereka merasa tetap memiliki peran penting untuk dilaksanakan. Karena itu singkatnya terkait dengan tema kita ini bahwa untuk membuat lingkungan kolaboratif Anda itu berkembang, maka jangan membiarkan siapapun menjadi penghambat untuk mencapai target-target yang akan dicapai. Saya kira inilah pembahasan sepintas mengenai 8 cara ya membangun kolaborasi tim yang tentu akan sangat bermanfaat di dalam kita mengantisipasi bagaimana pola kerja baru yang berbasis pada squad model atau team model. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan sampai ketemu pada tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.